Here we are, going far to save all that we love. If we give all we've got, we will make it through. Here we are, like a star, shining bright on your world today. Make evil go away. Calm your cold will, we set it all. Calm your cold, be there when you call. Calm your cold, we will stand real tall. Calm your cold, stronger after all. Buku harian Jeremy Belpois, pelajar di Kedik Academy kelas 8, 9 Oktober. Beberapa minggu lalu, aku sedang mencari beberapa komponen untuk miniatur robotku. Aku tidak bisa menemukan apapun di sini yang bisa kugunakan, jadi aku putuskan mencarinya di sisa barang yang ada di pabrik yang tidak terpakai tidak jauh dari sini. Aku pikir aku bisa menemukan banyak barang bagus di sana yang bisa aku gunakan. Dan aku tidak kecewa. Luar biasa. Aku menemukan semacam kompleks data processing dengan lab dan beberapa scanner dan khususnya mainframe-nya yang hebat. Aku tidak memberitahu siapapun. Ini rahasia kecilku. Ini hal terkeren yang pernah terjadi padaku. Dan bukan itu saja. Malam itu, walaupun aku sangat ketakutan, aku memutuskan menyalakan komputer. Aku harap aku tidak menyesali ini. Baiklah, mulai. Ah! Dan sekarang kita lihat apa yang kau punya di balik penutup ini, kawan. Wow, apa ini? Video game. Siapa aku? Di mana aku? Hah? Kau Ulrich Stem? Tergantung siapa yang mau tahu. Oh, Della Robbie ya, teman kamarmu yang baru. Apa? Aku anak baru di sekolah ini dan kepala sekolah memintaku untuk sekamar denganmu. Lebih seperti untuk menempel pada aku. Tenang, aku sangat keren. Kau bahkan tidak tahu aku ada di sana. Aku harap begitu. Dengan kita tidak benar-benar mundur berteman. Jadi untuk sekarang kita lakukan dengan baik dan perlahan, oke? Oke, pelan-pelan saja. Hai Ulrich sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan. Penting seperti aku kehilangan maskaraku atau kaos merah mudaku. Tidak, bukan hal seserius itu. Itu tentang kau dan aku, Ulrich. Kalau kau ingin tahu, datanglah ke kamarku malam ini jam 8. Aku akan menunggumu. Ulrich sayang, siapa gadis itu? Sisi, dia anak kepala sekolah. Anak laki-laki lain banyak yang menyukainya, tapi dia hanya suka aku. Itu keren. Keren, dia itu payah dan juga seperti lintah. Kalau begitu berarti payah. Kata pelayan, aku tidak punya kaki kodok. Memang begitu caraku berjalan. Kau mengerti? Tidak, tapi aku boleh mengerti bahwa kau tidak berniat untuk melepaskan aku juga. Kita harus saling mengenal. Kau akan lihat, sebentar lagi kau pasti akan suka padaku. Kecerdasan buatan, kau bisa mendengarku? Ya, tapi bisakah kau memanggilku dengan sesuatu yang lain? Baiklah. Apa kau suka nama Maya? Maya? Aku suka itu. Tapi aku lebih suka kau mengatakan apa yang kulakukan di alam semesta virtual ini. Itu tidak terlalu mudah, tapi aku sudah punya jawabannya. Kau bagian dari lingkungan virtual yang disebut Lyoko dan kau harus mencoba keluar dari sana. Carilah sesuatu yang mirip dengan pintu. Jeremy, aku tidak bisa menemukan apapun.
Jeremy, Ini aneh, kau harus melihat ini. Aku ingin sekali. Kau bisa memberiku visualnya? Akan kucoba. Hah? Wow. Hah? Maya, bukan hanya hutan yang ada di sana. Ada seluruh dunia. Aku menghitung 4 sektor. Masing-masing berbeda. Jeremy, aku tidak sendirian di luar sini. Ada beberapa binatang. Itu fantastis. Dunia virtual ini mempunyai seluruh ekosistem dengan makhluk virtual hidup. Bisa kau mendekat? Jeremy, mereka menyerangku. Lari Maya, kembali ke menara. Maya, cepat. Nyawa, jumlah nyawamu meningkat. Kau tahu yang kupikirkan? Kau tahu pacarmu di sana, Sisi? Dia bukan pacarku. Keren. Jadi, artinya dia masih sendiri. Aku beritahu, dia payah. Ditambah jangan tersinggung, kau bukan tipenya. Oh ya, aku sering mendengar itu. Belva! Hei, Belva, kau tidak apa-apa? Akan kubawa ke klinik. Beritahu guru, cepat. Tidak ada yang terlalu serius. Hanya kejutan listrik kecil dan luka terbakar di luar. Kau mau jus, kau akan mendapatkannya. Sangat lucu, Stone. Tapi terima kasih semuanya utuh. Jangan dibahas, aku akan melihatmu lagi malam ini setelah kelas bela diriku. Bagaimana kabar kalian? Aku sedang melihat banyak dari kalian yang datang malam ini. Kalau Ritayat, kau gosoku. Jutsu. Bukan. Ini bukan makanan di restoran Cina Golden Dragon. Jangan tersinggung, Nona Isiyama. Tidak apa-apa, Pak. Aku orang Jepang. Ya, terserahlah. Baiklah. Ini teknik tempur yang bisa menyelamatkan hidup kalian. Seperti yang pernah terjadi saat aku menjadi polisi hutan di Quebec. Benarkah? Apa yang terjadi? Ya, malam itu aku menikmati waffle dengan sirup maple dekat api unggunku. Saat aku diserang oleh berang-berang kejam, giginya yang setajam silet akan menusuk kerongkonganku. Tapi aku menyelamatkan diriku berkat penguasaan jurusku, tangan kemarahan Livo-chan. Kenapa? Memangnya ada yang lucu ya? Ya, sejujurnya Pak, aku kira lebih baik tidak membicarakannya. Benar, baiklah, cukup bicaranya. Masuk ke dalam kelompok 22. Cukup bagus untuk pemula. Wow. Tidak buruk, tapi kalian berdua harus kerja keras. Sudah cukup untuk malam ini, anak-anak. Saling memberi hormat dan pergilah tidur. Senang bertemu denganmu juga. Kekacauan apa ini? Dari mana anjing kampung itu? Itu Kiwi anjingku. Dia baru dapat kesulitan. Tenang saja, makhluk malang itu tidak terbiasa. Maksudku, lihat ini. CD-ku, bajuku, dia merusak semuanya. Dan dia, lihat apa yang dia lakukan terhadap tempat tidurku. Maaf, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya karena anjing tidak diperbolehkan di sini. Benarkah? Aku rasa kepala sekolah akan tertarik mendengar ini. Tidak apa-apa, Kiwi. Anjing kecilku. Apa yang terjadi? Hei, aku pernah lihat logo itu sebelumnya. Tolong!
Teman kecilmu agak agresif. Mungkin kau harus memeriksa pengaturannya. Aku tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Mereka tiba-tiba saja menyerangku. Aneh sekali. Kau bisa jelaskan padaku? Tidak, lupakan saja. Ayolah, beritahu aku. Mungkin aku bisa membantu. Bagaimana kalau tiba-tiba kau diserang pengering rambut dan aku tidak ada? Ah, sangat lucu. Aku tidak akan pergi sampai kau tahu apa yang terjadi. Baiklah. Lagi pula apa ruginya aku tidak bisa menahannya, jadi aku akan menceritakan padamu. Ini sangat gila. Tapi, apa kau bisa menyimpan rahasia? Terowongan di ruang olahraga, cara hebat menghindari jam malam. Ya, dan ada satu lagi di kampus juga. Ada apa? Takut ketinggian? Tidak. Baiklah, jadi itu mega komputer yang kau nyalakan ya? Aha, sebenarnya dia adalah superkomputer. Dia sangat kuat. Dan saat aku memeriksanya, aku tahu kalau dia menjalankan alam semesta virtual bernama Lyoko. Apa kau tahu, Belpoa? Tadi pagi listrik sudah menyetrum otakmu. Ini adalah pusat kendali pabrik. Itu saja, tidak lebih. Oh ya? Dan akan kau sebut apa ini? Program penghilang bau badan? Halo Jeremy. Siapa gadis berambut merah muda itu? Itu Maya, sebuah bentuk dari kecerdasan buatan yang hidup di Lyoko. Aku belum tahu untuk apa dia di sana. Jangan main-main denganku, kau yang memprogramnya kan? Tidak, aku terbangun saat Jeremy menyalakan kembali superkomputer. Aku tidak tahu siapa aku. Memoriku sudah dihapus. Maya harus bersembunyi dalam sejenis menara. Kalau dia meninggalkannya, dia langsung diserang oleh monster. Kau harus percaya padaku, Stan. Ini penemuan luar biasa. Ya, katakan begitu. Bagaimana kalau ini hanya sejenis video game raksasa? Berarti ini permainan yang sangat berbahaya. Robot-robot deprogramku hanya untuk menangkap bola. Dan jangan lupa, mereka pernah mencoba membunuhku. Kau sudah lihat. Terlebih lagi, di saat mereka menyerang, ada semacam logo yang muncul di layar komputerku. Sama dengan monster di Lyoko. Semakin hebat saja. Maksudmu benda virtual yang menyerang Maya juga ingin membunuhmu di sini? Kelihatannya seperti itu. Kau tahu apa? Kalau itu benar, Belpoa, kalau dia berbahaya, aku rasa kau harus mematikannya dan menghubungi polisi. Baiklah. Tapi aku ingin membantu Maya mengerti apa yang dilakukannya di Lyoko. Apa kau bilang? Aku serius, dan kalau aku benar, kita bisa mematerialisasi dia di bumi. Oh, itu berlebihan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Kau akan lihat, Stern. Yang satu ini benar-benar sempurna. Malam ini, Ulrichku sayang kau milikku. Apa ini semua? Scanner, aku masih belum menemukan program yang bisa membawa Maya kembali ke bumi. Tapi aku berhasil menggali program yang bisa memindai seseorang dan mengirimnya ke Lyoko. Sebenarnya, superkomputer menganalisa struktur molekulmu melalui kabin-kabin ini. Kemudian memecah atommu sebelum mendigitalkan mereka dan menciptakan penjelmaan digital di dunia virtual. Artinya... Kau masuk ke dalam kabin, kau akan diteleportasi ke dunia virtual. Jeremy, benda ini seharusnya belum ada. Tidak mungkin. Kau masih tidak ingin percaya ya? Aku ingin sekali, tapi virtualisasi bukanlah fiksi ilmiah, teman. Kenapa kita tidak mencobanya? Dengan begitu kita bisa melihatnya sendiri. Tapi kita butuh kelinci percobaan. Kelinci percobaan? Tidak masalah. Aku punya kejutan untukmu, anjing. Kau akan divirtualisasi. Hei! Hei! Ulrich, kembali! Hei, tunggu! Ya, Dia kemana? Aku yakin ada gadis lain di balik semua ini. Tidak, lihat. Itu bukan seorang gadis, itu Kiwi anjingku. Hah? hah, hah. Kenapa dia bawa Kiwi ke pabrik ini? Mana aku tahu, mungkin dia ingin gunakan untuk semacam eksperimen. Kau terlalu banyak nonton film horor. Ya, kau benar, itu sangat konyol. Itu mungkin seperti semacam ritual pengorbanan atau voodoo. Anjing pintar, jangan bergerak.
Semua beres, Jeremy. Anjing itu di dalam scanner. Baiklah, ayo kita lihat. Ini tidak akan mudah. Benda ini seperti peti mati. Kau benar? Siapa tahu ini makam Fir'aun yang di Mesir. Benar, kita sudah siap. Aku akan memulai prosedurnya. Kiwi, kau tidak apa-apa kan? Oh. Hei! Ya ampun, kau akan jadi mumi. Transfer kelinci percobaan. Scanner kelinci percobaan. Hah? Tunggu, itu anjing yang aneh. Itu bukan anjing. Ah. Itu Ot de la Robbia. Aku tidak tahu bagaimana menghentikan prosedurnya. Ya ampun. Au! Oh, apa yang terjadi di sini? Di mana aku? Hah? Kenapa pakaianku seperti kucing ungu raksasa? Ot de la Robbia? Siapa memanggilku? Ini aku, Jeremy Ballpoint. Apa ini lelucon? Tidak. Sisi. Oh, Uri. Uri, tidak apa-apa. Ot aman di Lyoko. Apa aku ada di video game? Ini seperti Babylon Ninja Fighter ketiga. Sebenarnya aku tidak terlalu tahu. Ini dunia virtual, itu yang ku tahu. Keren. Itu tidak terlalu keren. Ada kecoa raksasa menyerangku. Apa itu normal? Iya, Kalau begitu tidak perlu dikhawatirkan. bukan itu maksudku. Kau harus keluar dari sana. Uri, de la Robbia dalam bahaya. Aku butuh waktu mendevirtualisasi dia. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia butuh bantuan. Kau bisa mengirimku dan Sisi ke Lyoko? Aku bisa mencobanya. Apa? Mengirim kita kemana, Uri? Ke dunia virtual di mana monster aneh ingin membantaimu. Kau ingin berdua denganku kan? Ini kesempatanmu. Tidak, terima kasih. Aku tidak suka dunia virtual. Itu bukan untukku. Aku juga tidak suka meninggalkan latihan cheerleader besok pagi. Sampai nanti orang payah. Jeremy, aku siap berangkat. Oke, aku akan memulai prosedurnya. Transfer Uri. Scanner Uri. Virtualisasi. Ot, tunggu di sana. Uri stand dalam perjalanan untuk membantumu. Bagus, aku bosan di sini sendirian. Wow. Ah. Hah? Oh, wow. Wow, pedang ini keren sekali. Hei, tidak adil. Kenapa dia jadi samurai? Itu jauh lebih keren dariku. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin komputer membaca hasrat bawah sadar kalian dan memproyeksikannya ke wujud digital kalian. Aku tidak pernah mimpi jadi kucing ungu raksasa. Apalagi aku lebih suka senjata besar seperti Ulri. Bukan tangan besar tidak berguna ini. Oh, Wah, wow. Hei, hati-hati. panah ini cukup keren. Aku tarik kembali, aku katakan. Wow. Cobalah menghubungi Maya di menaranya. Tunggu, akan kuberi koordinatnya. Siapa Maya? Dan benda apa ini? Itu adalah mainframe superkomputer. Siapa Maya? Gadis virtual yang hidup di Lyoko. Maksudmu di sini ada gadis-gadisnya juga? Bagus. Ya, tapi kurasa Belpoa menyukainya. Para gadis virtual. Dia gila ya? Begitulah. Jeremy, kau akan memberiku koordinatnya atau tidak? Jeremy, kau tidur ya? Serang mereka, aku bilang serang. Cepat. Lihat, aku melihat menara. Ada satu lagi di sana. Ada pintunya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Kau terlalu berat. Jatuhkan pedangmu. Ayo. Usaha yang bagus, tapi lupakan. Ah!
Oke, baiklah. Di mana kita? Kemana perginya hutan tadi? Mana aku tahu. Tapi kau lihat menara di sana, aneh dia tidak punya warna yang sama. Dan makhluk-makhluk itu juga terlihat aneh ya. Mungkin ini bagus untuk mengalahkannya, benar kan? Baiklah. Bagaimana cara untuk mengalahkan mereka? Aku harap aku tahu. Hei, kau tahu tidak berapa jumlah nyawa kita? Iya, ini dia. Wow, hebat. Setidaknya kita masih hidup. Hidup. Kalau menurutmu begitu, aku mau muntah. Bertahanlah, Jeremy. Iya. Dia bekerja untuk kedua kalinya. Aku sudah katakan padamu, kau tidak akan bisa melakukannya tanpa aku. Maya, kau di sana? Ya, apa di situ baik-baik saja? Iya, kami memang agak terguncang, tapi bisa lebih buruk lagi.